Ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nuaiman. Nuaiman mungkin tidak setenar Abu Bakar Siddiq. Nuaiman mungkin tidak setenar Umar bin Khattab, tidak setenar Utsman bin Affan, tidak sepintar Ali bin Abi Thalib, tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, tidak sedahsyat Khalid bin Walid. Nama-nama itu tercatat dalam sejarah. Jangan lupa, Bapak Ibu sekalian, ini tolong catat. Bukan berarti yang lebih banyak dicatat itu yang lebih dahsyat, belum tentu. Karena Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketahuilah, Abu Bakar, ini Abu Bakar, sahabat senior, awal mula Islam. Dari lisannya masuk Islam hampir semua sahabat Nabi. Yang mendampingi Rasulullah saat hijrah. Yang kata Nabi, tidak ada iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq seorang. Niscaya lebih berat iman Abu Bakar Siddiq seorang. Apa pesan Nabi kepada Uwais Al-Qarni? Kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, carilah, temuilah Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya, karena dia tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum dengar Uwais Al-Qarni megang pedang. Kita belum dengar Uwais Al-Qarni sedekah seperti Utsman bin Affan. Tapi kenapa sampai Abu Bakar Siddiq disuruh minta doanya sama Uwais Al-Qarni? Coba kenapa coba? Kita belum dengar ibadahnya Uwais Al-Qarni sampai bengkak-bengkak kakinya, belum. Dan dia belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia belum pernah cium tangan Rasulullah. Dia belum pernah memeluk Rasulullah. Dia belum pernah membersihkan pakaian dan sendal Rasulullah sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang tiap hari berkhidmat kepada Rasulullah. Antum tahu kenapa? Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah karena ibunya pengen tawaf. Uwais bikin keranjang yang nyaman biar ibunya bisa duduk di keranjang, dan keranjang itu dipanggul karena dia orang miskin, dipanggul dan mengelilingi tawaf, mengelilingi Ka'bah untuk berhaji. Bayangkan. Coba itu Uwais Al-Qarni. Nah, jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya mau ceritakan seorang sahabat yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini, mohon maaf nih ya, ambil hikmahnya bukan berarti jangan pernah ada merasakan wah sahabat aja begitu, enggak. Sahabat itu lebih mulia seperti bintang di langit. Yang nggak mungkin kita bisa capai. Nuaiman di masa Rasulullah itu masih mabuk. Sampai diadukan sama Nabi. Sahabatku sekalian, tahukah kenapa Nuaiman berbuat begitu? Nabi itu ring satunya banyak, ya. Nabi ring satunya banyak. Ada Abu Bakar Siddiq, di sini ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari. Kalau kita bayangin tuh 60 sahabat Nabi tuh, ya. Itu mungkin tuh di antara Nabi semua. Contohnya Khalid bin Walid aja mau datang ke Nabi, dia berhadapan sama Bilal. Bilal berani gitu ya. Abu Sufyan aja begitu mau mendekat Nabi, yang berdiri itu Ali bin Abi Thalib. Jadi ring satunya luar biasa, ada apaan loh gitu ya. Nah jadi sahabatku sekalian, Nuaiman itu nggak punya kesempatan begitu. Sampai dia mabuk, dia minum arak gitu loh. Wah sahabat mengecam luar biasa, diseret loh di depan Rasulullah loh ya, dicambuk dan sebagainya. Dia melakukan itu bagaimana coba? Untuk apa? Untuk mendapat perhatian dari Nabi karena pengen dekat sama Nabi. Bayangin. Ada seorang sahabat Nabi yang jauh dan gak bisa kesempatan untuk dekat dengan Nabi. Namanya Ukasyah. Sampai menjelang akhir hayat
nggak bisa nempel, nggak bisa deket cium tangan sama Nabi, duduk bersampingan susah. Ya di samping makom dan juga kedudukan. Dan Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabatnya, ya sahabat, mungkin aku merasa nih kita tidak bisa berlama-lama lagi. Barang siapa di antara kalian yang pernah aku nggak sengaja kena haknya, maka Rasulullah berharap hari ini ditunaikan. Jadi siapa yang pernah Rasulullah kasar, bersalah atau memukul atau berhutang, datanglah untuk kisos, datanglah untuk maaf, untuk diselesaikanlah begitu. Nah Ukasyah ini angkat tangan, ya Rasulullah, dalam perang Uhud cambukmu yang merupakan sarung pedang itu telah mengenai akan aku kepada punggungku. Ini Rasulullah datang ke masjid, ke masjid itu dituntun sama Bilal karena telah letih, lemah badannya, dan Bilal merasakan panasnya tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diantar, coba. Udah kayak begitu bukannya kesian. Ukasyah malah berkata, saya akan menuntut balas padamu ya Rasul. Itu Ali bin Abi Thalib geramnya minta ampun. Ya Ukasyah, sampai ditunjuk sama Ali bin Abi Thalib. Balas. Balas saya saja, jangan Rasulullah, begitu. Duduk, wahai Ali, kata Rasulullah. Ini masalahnya adalah Rasulullah yang bersalah. Jadi balasnya kepada Rasulullah. Coba itu. Yang lain pun begitu. Itu Umar bin Khattab kalau nggak dipegang, mungkin udah ditempeleng itu Ukasyah itu. Sampai ketika disuruh maju, udah maju masih ngelunjak. Bilang apa? Ya Rasulullah, waktu itu kau mencambukku dalam keadaan aku tidak memakai baju. Maka bukalah bajumu ya Rasulullah. Itu gemeretak gigi para sahabat itu terdengar gitu loh. Kurang ajar ini Ukasyah. Nabi dalam keadaan kayak begitu masih aja begitu. Gemeretak gitu. Sampai akhirnya Rasulullah membuka bajunya. Ketahuilah sahabat, ketika Rasulullah membuka bajunya, gak sampai 1 detik, Ukasyah melempar cambuk itu, memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berucap, ya Rasulullah, siapakah yang sanggup melihatmu sakit atau terluka? Coba. Karena dia pengen meluk Rasulullah. Dia pengen terbebas dari api neraka. Mungkin amal-amalnya gak sanggup. Mungkin rahmat Allah yang turun. Karena amal-amalnya dia gak akan menutupi kesalahan-kesalahan Ukasyah. Tapi cintanya kepada Rasulullah, yang dia harapkan Allah menurunkan rahmat dan ampunan kepada Ukasyah. Maka seraya Rasulullah berucap, siapa yang ingin melihat wajah ahli surga, lihatlah Ukasyah. Bayangkan baca, rahmat dan ampunan Allah ini banyak bisa kita raih gitu loh. Wahai para dokter bedah, bedahlah sebaik-baiknya pasienmu, agar dia bisa kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai office boy yang tiap hari bertugas di kamar mandi hotel, di kamar mandi kantor, di kamar mandi perusahaan, di kamar mandi pabrik. Bersihkanlah sebersih-bersihnya agar orang yang berwudu merasa nyaman dengan suasana dalam kamar mandi, yang dalam toilet dan tempat wudhu yang kamu bersihkan. Balik lagi kepada cerita utama kita tentang sahabat yang bernama Nuaiman. Jadi kalau Nuaiman tidak hadir,
Itu Rasulullah suka mencari. Fa'aina Nuaiman. Ditanya sama yang dekatnya, Nuaiman mana? Ada ya Rasulullah? Oh ada. Gitu. Dia mabok. Dicari sama Rasulullah tetap. Ya. Kalau Abdurrahman bin Auf sekali ngasih Nabi 100 ekor kambing. Masih hadiah. Untuk menghibur hati Rasulullah. Untuk menggembirakan. Sehingga Rasulullah menyedekahkan lagi. Ya. Kalau Utsman bin Affan atau Abu Bakar Siddiq dipanggul emasnya. Bukan dikantongin. Bayangkan, kalau Nuaiman gak punya apa-apa. Ada tukang madu lagi lewat. Nuaiman panggil. Kebetulan orang Madunya ini, tukang madu ini bukan orang penduduk Madinah. Oleh Nuaiman disuruh itu, kasih madu ke rumah orang itu katanya. Entar dibayar gitu. Coba. Ternyata tukang madu itu mengetuk rumahnya Rasulullah. Dan Rasulullah keluar dengan senyum, dengan bahagia. Alhamdulillah dikasih madu. Hadiah. Tapi orang itu nggak pulang-pulang. Dan Nabi bertanya, kenapa nggak pulang-pulang? Belum dibayar. Nabi segera tahu, ini kerjaan Nuaiman ini. Dan Nabi tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Bukan cuma sekali, banyak sekali dikerjain Nabi dengan cara demikian. Pengen dapat perhatian dari Nabi, pengen disenyum Nabi. Dan pelipur lara bagi Nabi. Pencerah hati begitu Nabi ya. Karena Nuaiman gak berani sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab galak, tegas gitu loh. Cuman dia pernah nyinggung atau pernah ada selek di hati gitu loh. Ada orang buta datang ke Nuaiman. Di mana hammam atau toilet lah begitu ya. Nah, kesempatan ya kata Nuaiman. Dia jalannya dituntun, jalan terus, ntar dikasih kode berhenti, itulah toilet. Oh, orang buta itu ngerti. Jalan ya orang buta itu, dengan dikasih kode dia berhenti. Nah disitulah pipis. Pas sampai dikasih kode orang buta itu berhenti dan dia pipisin. Ternyata Umar lagi sholat, dipipisin. Lagi ruku dipipisin Umar bin Khattab. Nuaiman ketawa terpingkel-pingkel sambil pergi. Wah kalau kita bilang rasain lo gitu kali ya. Umar bin Khattab tentu batal sholatnya karena ada najis. Dan dia mau pukul orang buta minta maaf, dia nggak tahu bahwa itu toilet. Siapa yang bilang ini toilet? Orang tadi itu nggak salah lagi Nuaiman ini. Jadi di antara para sahabat Nabi itu Nuaiman seperti itu. Ini Nuaiman ini. Siapa lagi nih Nuaiman ini? Ada seekor unta. Jadi Nabi kedatangan kepala suku. Bayangin, Nabi kedatangan kepala suku. Kepala suku ini bawa unta yang baik. Dan unta itu diikat di depan masjid Nabi. Ya, dan orang itu menghadap Nabi. Nuaiman bertanya sama mereka, doyan daging onta nggak? Doyan. Mau daging onta? Mau. Doyan daging onta nggak? Doyan. Mau nggak? Mau. Doyan daging onta nggak? Ya, mau. Tuh ada onta. Gimana kita potong? Oh ya potong, dipotong. Dipotong onta, bayangin. Begitu keluar, kepala sukunya ngasuh lagi, ya Rasulullah, onta saya dipotong. Siapa yang minta potong? Ditunjuk. Ini. Bener gak lo minta potong tadi? Bener, tapi mana gue tahu. Itu dia. Nabi ganti onta itu. Sambil Nuaiman gitu ya. Suatu ketika Nabi gak melihat Nuaiman. Nabi gak lihat Nuaiman. Kemana Nuaiman? Pesawat bertanya, ya Rasulullah tadi pagi wafat. Ya Allah, ya Rabbi. Nabi bergegas untuk hadir dalam acara penguburannya. Sahabat, saya bertanya pada antum semua. Siapa di antara sahabat Nabi yang Nabi ikut masuk ke dalam kubur dan ikut menguburkannya? Siapa? Hanya satu. Siapa dia? Nuaiman. Bayangin.
Nabi masuk ke liang kuburnya, dan Nabi yang menguburkannya, Nabi yang membukakan wajahnya, yang menciumi dengan tanahnya, dan Nabi yang menguburkan dari tangannya sendiri. Kira-kira surga seluas apa yang Allah berikan untuk Nuaiman kalau dia dikuburkan oleh nabinya sendiri? Bayangin. Coba, antum nggak bisa bayangin kayak begitu. Ya Allah, ya Rabbi, saya ngebayangkan, ya Allah. Mungkin Nuaiman tidak setegas Umar bin Khattab. Mungkin dia banyak diketawain sama para sahabat yang lain. Lucu-lucuan begitu loh. Tapi ternyata yang menguburkan dia langsung dari tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu? Ini sudah wafat ya, masih menggembirakan Nabi, masih membuat Nabi tersenyum. Udah wafat. Kata Rasulullah setelah selesai menguburkan, pergilah kalian. Karena nungguin Nabi juga, enggak, kata Nabi, pergilah kalian. Apa kata Nabi? Aku akan menunggu Nuaiman ketika malaikat Munkar dan Nakir menanyai dia dalam kubur. Nabi sayang banget sama Nuaiman. Coba bayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Sampai Nabi nggak mau pergi sampai selesai urusannya, coba. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin. Karena Rasulullah tidak ada hijab bagi Rasulullah apapun di alam semesta ini kecuali hari kiamat. Rasulullah masih duduk di makam Nuaiman dan sahabat sudah pergi, dan Rasulullah nungguin Nuaiman ketika malaikat Munkar dan Nakir. Kalau kata kita Munkar dan Nakir itu lempeng aja, yang penting dia bertanya. Siapa juga ditanya sama dia. Ditanya lah Nuaiman, man rabbuka? Nuaiman menjawab, Allahu Rabbi. Dijawab, wa madinuka? Islam dini. Ketika sampai pada pertanyaan, wa man nabiyuka? Siapakah nabimu? Nuaiman tidak menjawab. Dalam hadis sahih diceritakan demikian. Rasulullah yang bercerita, Nuaiman tidak menjawab. Ditanya lagi oleh malaikat Munkar dan Nakir, wa man nabiyuka? Nuaiman enggak menjawab. Nuaiman menjawab, nabiku masih di sini menungguiku. Masih sempat-sempatnya negor malaikat, rendahkan suaramu. Munkar dan Nakir digituin, Pak. Rendahkan suaramu. Karena yang kamu tanya masih di sini. Coba. Rasulullah tersenyum. Nuaiman masih menggembirakan Nabi. Walaupun dia sudah masuk ke dalam kubur. Coba itu Bapak Ibu Saudara. Jadi rahmat dan ampunan Allah itu luas sekali. Rahmat dan ampunan Allah itu bisa antum raih dengan cara apapun. Rahmat dan ampunan Allah itu bisa antum raih dengan lembaran 5.000 rupiah yang kau gembirakan dengannya anak yatim yang lagi kehausan. Itu menggembirakan Nabi luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingatlah hari ini kita ketemu. Karena pertama, tidak ada putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Jangan menangis karena nggak sanggup beribadah, tapi antum punya aktivitas yang luar biasa yang memudahkan orang lain beribadah. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini membuat kita semakin mengerti makna daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat
Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Disediakan itu bagi orang-orang yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala semata. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan membuat sahabatku semua, baik yang hadir langsung maupun yang melalui streaming, membuka mata lebar-lebar, meraih ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, Rahman dan Rahim Allah dari jalan amanah yang ada di pundak antum sekalian. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.